Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aceng Supriyadi, NPM 173112706200157. Oke, pada kesempatan kali ini akan mengajarkan ujian akhir semester untuk mata kuliah Big Data dan Bisnis Intelijen dengan dosen penguji yang terhormat Bapak Dr. Agung Triyudi Eskom Mkom. Oke, baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu berikan contoh real penggunaan Big Data pada clustering. Oke, untuk penggunaan Big Data pada clustering ini banyak ya. Contohnya, misalkan diantaranya adalah pada dunia perbankan. Pada dunia perbankan, misalkan pengelompokan data nasabah ya dengan tingkat kredit terburuk, atau misalkan dengan tingkat kredit tertinggi, atau dengan total pinjaman tertinggi. Nah, itu juga digunakan dengan metode atau teknik clustering ini. Jadi seluruh data yang ada dikelompokkan atau dianalisa dan hasilnya nanti akan dikelompokkan. Hasil analisa tersebut dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemiripan data atau besarnya kredit. Itu dalam dunia perbankan. Terus juga dalam hal pariwisata, misalkan pengelompokan data kunjungan objek wisata di Provinsi Jakarta. Nah, itu juga sudah diimplementasikan atau diterapkan. Jadi ada beberapa objek wisata yang memang dijadikan sumber penelitian untuk menerapkan teknik clustering ini. Jadi ada 7 objek kalau nggak salah seperti itu. Saya lihat di penelitiannya, misalkan Dufan, Ancol, terus juga Taman Ragunan, terus juga Kampung Budaya, terus juga Situ dan lain sebagainya, Monas. Nah, itu dianalisa data pengunjungnya, lalu dilakukan clustering, manakah yang masuk klaster paling rendah untuk data kunjungannya. Dan itu yang jadi PR oleh atau untuk Dinas Pariwisata di DKI Jakarta. Oke, terus juga ada pengelompokan untuk dunia perbankan lagi, pengelompokan data nasabah ya, untuk menentukan dalam hal menentukan siapa yang berhak atau yang kemungkinan besar menerima promosi seperti itu. Jadi kan dengan data nasabah yang banyak, kalau satu orang ya tentunya itu akan menghabiskan cost yang besar. Makanya dikelompokkanlah dengan clustering ini. Manakah data nasabah manakah yang memang secara clustering gitu kan, dengan metode clustering ini bisa masuk kategori yang layak untuk menerima promosi seperti itu. Oke, sehingga kemungkinan untuk menerima promosi produk dari bank itu akan sesuai dengan rencana awal seperti itu. Jadi akan menerima promosi tersebut daripada menolak. Oke, ada lagi contoh lain, misalkan dalam lingkungan hidup. Nah, ini pengelompokan data di seluruh Indonesia juga pernah dilakukan ya. Itu digunakan dalam hal menilai atau melakukan analisa terhadap perilaku masyarakat dalam memilah sampah. Jadi data seluruh penduduk yang memang didata oleh BPS, Badan Pusat Statistika. Nah, itu melakukan analisa terhadap perilaku masyarakat dalam pembuangan sampah dari 33 provinsi. Jadi nanti dikelompokkan provinsi mana yang tingkat pemilihan atau perilaku pemilihan sampahnya terbaik, klaster 1, klaster 2 yang tingkat pemilihan sampahnya sedang, dan klaster 3 yang tingkat pemilihan sampahnya buruk gitu. Jadi juga udah dilakukan, dan ada 10 provinsi yang buruk ya, itu yang terbaik atau yang terburuk itu adalah Papua diantaranya dan lain sebagainya. Itu juga diterapkan untuk clustering. Terus juga dalam hal pemilihan minat dan potensi siswa ya untuk masuk ke perguruan tinggi, juga itu bisa dikategorikan atau digunakan untuk metode clustering. Banyak sebetulnya dalam hal lain di dunia bisnis, apalagi ya di dunia marketing, untuk menawarkan produk tertentu juga menggunakan teknik daripada clustering ini. Oke, itu mungkin pengelompokan clustering.
terus juga data karyawan ya yang usianya misalkan udah sedang atau udah tua atau udah masih muda juga bisa dilakukan dengan clustering ya. Terus juga untuk pemberian pinjaman ya kepada karyawan juga dengan data karyawan juga menggunakan clustering. Oke, mungkin itu beberapa contoh penggunaan clustering ya pada big data, penggunaan big data pada clustering. Oke, lanjut untuk nomor yang kedua. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan untuk soal yang ketiga, yaitu contoh dari klasifikasi decision tree. Oke, ada beberapa contoh ya untuk penerapan atau penggunaan decision tree ini. Salah satunya adalah misalkan dalam hal penentuan seorang mahasiswa dinyatakan kemungkinan lulus tepat waktu atau tidak, atau kemungkinan lulus di semester sekarang atau tidak berdasarkan atribut dan node-node yang digunakan. Misalkan di node akarnya ya, atau atribut pertama itu SKS jadi patokannya. Kalau SKS-nya sudah penuh ya, kalau SKS-nya belum penuh maka dinyatakan langsung tidak lulus. Kalau SKS-nya sudah penuh belum penuh, maka lihat node yang kedua gitu, yaitu IPK. Misalkan kalau IPK-nya tinggi berarti lulus, kalau IPK-nya rendah berarti tidak lulus, kalau IPK-nya sedang berarti lulus. Atau juga misalkan ada lagi tuh node yang ketiga setelah IPK itu. IPK lihat lagi, misalkan kalau IPK-nya rendah langsung belum bisa lulus. Kalau IPK-nya tinggi, patokannya lagi lihat ke misalkan persyaratan SKPI. Kalau SKPI-nya sudah penuh berarti langsung lulus. Kalau SKPI-nya belum ada satupun, berarti kemungkinan belum bisa lulus. Nah itu jadi ada beberapa atribut yang dijadikan untuk node-node seperti itu. Oke, itu contoh yang pertama. Ada lagi contoh dalam hal penentuan seseorang berhak mendapatkan pinjaman apa tidak. Nah jadi atributnya atau jadikan bahan acuannya atau nodenya ya. Misalkan yang pertama itu penghasilan. Kalau penghasilannya di bawah 5 juta, atau misalkan berdasarkan status karyawan. Kalau karyawannya tetap, berarti lihat node yang kedua. Kalau karyawannya masih kontrak, berarti langsung bisa dinyatakan tidak berhak untuk diberikan pinjaman. Kalau karyawan kontrak, kalau karyawan tetap, lihat node yang kedua. Misalkan penghasilannya di atas 5 juta. Lihat lagi node yang ketiga. Misalkan tanggungannya berapa. Kalau tanggungannya 3, atau misalkan status pernikahan seperti apa, nikah apa belum. Nah itu sampai nanti dinyatakan berhak apa tidak gitu, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Nah itu mungkin untuk contoh-contohnya. Ada lagi contoh lain, misalkan dalam hal penentuan seseorang menderita penyakit apa tidak gitu, hipertensi apa tidak, berdasarkan ya itu misalkan berat badan, atau misalkan hasil cek darah seperti itu. Atau misalkan bukan cek darah, misalkan yang pertama berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, terus yang dipakai atau berdasarkan tadi berat badan seperti itu. Itu nanti akan dihasilkan keputusan menderita hipertensi ya apa tidak. Yaitu mungkin beberapa contoh penggunaan atau penerapan klasifikasi decision tree ini ya pada kehidupan nyata ya, seperti apalagi namanya misalkan mau main juga ada, itu bisa diklasifikasikan atau diputuskan lewat decision tree. Kalau misalkan udaranya atau cuacanya mendung atau misalkan hujan seperti apa gitu, hujan misalkan tidak main. Kalau mendung lihat atribut yang kedua ya. Mendung itu kalau mendung misalkan atribut yang keduanya mendung. Nah kalau ada tugas berarti walaupun mendung tidak. Kalau nggak ada tugas iya berarti gitu kan, tugas kuliah maksudnya seperti itu. Jadi ada beberapa atribut yang dijadikan sebagai node atau atribut atau acuan seperti itu. Yaitu mungkin contoh beberapa penerapan atau penggunaan klasifikasi decision tree. Oke baik, terima kasih. Selanjutnya untuk nomor yang keempat.
Oke, baik, saya lanjutkan untuk nomor yang keempat, yaitu soalnya terkait maksud dan kegunaan market basket analysis. Jadi market basket analysis ini adalah suatu teknik atau analisa dalam hal memprediksi keranjang belanja ya. Jadi memprediksi kemungkinan seseorang itu untuk kecenderungan membeli barang atau produk tertentu secara bersamaan, seperti itu. Kegunaannya ya untuk memaksimalkan produksi ya. Jadi daripada memproduksi sesuatu yang belum tentu akan dibeli, ya lebih baik memproduksi barang yang kemungkinan kecenderungan lakunya besar. Makanya digunakanlah analisa market analisis ini atau analisa keranjang belanja ini, seperti itu. Jadi misalkan untuk beli produk sabun itu biasanya customer atau pelanggan atau pembeli sekalian beli juga tuh pasta giginya, sekalian beli juga tuh odolnya atau sikat giginya gitu, atau dan lain sebagainya, atau sampo-nya. Maka ini harus diolah atau disiapkan ya, atau harus ditentukan untuk stoknya, untuk barangnya, untuk produknya, untuk jumlahnya tersedia gitu. Jangan sampai keinginan daripada customer tidak terpenuhi. Kenapa? Karena biasanya customer dalam belanja itu suka sekaligus atau dalam artian beli paketan, atau beli dalam arti disatukan satu keranjang belanja, seperti itu. Misalkan beli yang lainnya, beli kopi bareng sama beli bebarengan dalam pembeliannya. Misalkan beli kopi pasti juga misalkan kemungkinan pasti belinya sekian persen untuk beli susu atau beli gulanya, seperti itu ya. Jadi dianalisa sehingga nanti kebutuhan akan stoknya juga memadai terus dan meningkatkan jumlah omset penerimaan daripada si penjual. Seperti dalam hal ini misalkan yang paling banyak itu di supermarket, karena biasanya kalau di supermarket itu, kalau untuk barang-barang yang masuk di market bisnis analisis itu di raknya tuh rak yang sama gitu. Kopi di situ, gula juga nggak jauh dari situ, susu juga ya di situ, sesuai dengan analisa market bisnis yang telah dilakukan, seperti itu. Jadi tidak mungkin atau jarang saya temukan bahwa misalkan susu dibarengkan dengan terigu gitu, karena kan tidak mungkin kalau beli susu juga beli terigu, itu kemungkinannya kecil. Tapi susu bareng sama gula misalkan, atau susu atau kopi bareng sama gula, seperti itu kegunaannya. Jadi memprediksi kemungkinan belanja, memprediksi kemungkinan seseorang belanja secara berbarengan gitu untuk produk-produk tertentu. Oke, mungkin itu ya untuk jawaban soal nomor 4. Terima kasih. Oke, baik, untuk nomor yang kelima, yang terakhir, yaitu berikan contoh lain dari algoritma a priori ya pada aplikasi big data dan business intelligence. Ya, jadi untuk a priori ini kan algoritma a priori itu suatu teknik dalam menentukan keterkaitan atau keterkaitan antara dua komponen atau lebih, seperti itu. Keikutsertaan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, seperti pada market business analysis tadi ya. Ketika beli misalkan gula, maka diikutsertakan juga kemungkinan cenderungnya dengan beli produk lain atau produk bersamaan pembeliannya dengan susu atau kopi, seperti itu. Nah, contoh lainnya dalam dunia teknologi big data juga sama. Pada Walmart ya, itu produksi atau supermarket terbesar, juga sama menggunakan teknik atau aplikasi atau algoritma a priori ini ya, sehingga merekomendasikan setiap pengunjung atau setiap pembeli dapat memilih atau membeli produk secara bersamaan, produk lain secara bersamaan, seperti itu.
Oke, untuk contoh lain juga dalam Amazon ya, itu e-commerce terbesar ya, e-commerce terbesar, dan juga sama memberikan rekomendasi ya ketika berbelanja seperti itu. Jadi misalkan beli sepatu, jadi direkomendasikan kaos kakinya juga direkomendasikan untuk beli yang berdampingan dengan barang atau produk yang dipilih seperti itu. Itu juga sama contoh penggunaan algoritma a priori ya pada big data Amazon. Terus juga pada Google, misalkan kita mengetikkan suatu produk tertentu, nah di bawahnya itu suka ada list data kata-kata yang dianjurkan atau yang dipilih. Nah itu juga sama merupakan contoh dari penggunaan algoritma a priori, sehingga bisa memprediksikan kemungkinan yang akan diketik oleh si pengguna itu apa, kata apa seperti itu. Misalkan kata bubur, nanti di bawahnya itu langsung ada pilihan ya, ada rekomendasi yang dipilih, misalkan bubur kacang kah, bubur ayam kah, atau bubur rumah sakit atau seperti apa ya, atau bubur Cianjur misalkan. Jadi sesuai dengan tingkat pencarian terbanyak nanti akan dimunculkan dengan menggunakan algoritma a priori juga. Itu contohnya seperti itu. Mungkin itu beberapa contoh penerapan atau penggunaan algoritma a priori pada big data dan business intelligence. Oke. Sekian pembahasan atau ujian lisan untuk UAS big data dan business intelligence dari saya, Cing Subadi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.